Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Bertemu kembali pada mata pelajaran PKN. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai kelahiran Pancasila. Tujuannya, siswa-siswi mampu menjelaskan bagaimana sejarah kelahiran Pancasila. Kegiatan literasi hari ini silahkan dibaca buku paket PKN-nya yang terdapat pada halaman 8 sampai halaman 10. Ibu akan kasih waktu selama 5-7 menit. Berdoa dulu menurut Dinamika agama nilai-nilai dan kepercayaan Pancasila kalian sesuai masing-masing dengan ya. perkembangan Langsung aja yuk zaman. kita lihat materinya. Nah, sekarang kita membahas Nilai-nilai mengenai dasar dinamika nilai-nilai dapat Pancasila menyesuaikan diri sesuai dengan dengan perkembangan perkembangan Hal zaman tersebut ya. dikarenakan Nah, Pancasila jadi merupakan nilai-nilai ideologi yang dasar bersifat Pancasila terbuka. ini dapat menyesuaikan Artinya, diri dengan ideologi perkembangan adalah zaman. kumpulan Ya, bisa konsep kalian lihat bersistem dari yang zaman dulu dijadikan sampai asas zaman sekarang pendapat itu yang nilai-nilai memberikan Pancasila arah tetap dan sama. tujuan Ya, untuk jumlahnya kelangsungan tetap hidup, sama, cara isinya, berpikir kontennya, seseorang konsepnya, atau maknanya golongan. itu juga tetap sama, tidak pernah kita rubah. Itu apa? Karena Pancasila itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Nilai-nilai yang ada pada Pancasila bisa masuk ke dalam zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nah, hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka, ya. Nah, apa itu ideologi? Jadi, menurut KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi itu adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang ataupun golongan ya. Jadi ideologi ini merupakan dasar kita dalam bertingkah laku dan berperilaku ya, ataupun pegangan kita seperti itu ya. Itu maksud dari ideologi, yang mana Pancasila ini merupakan ideologi yang terbuka. Makanya dia bisa mengikut perkembangan zaman seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, jadi di sini kita mau mencari tahu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu bagaimana sih? Jadi, Pancasila ini dia berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Ya, jadi Pancasila ini dia lahir dari kehidupan kita. Ya, digali dari nilai-nilai yang ada pada nilai masyarakat yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, nilai-nilai Pancasila ini tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi setiap waktunya. Ya, kita harus tahu bahwa setiap zaman, setiap masa itu punya tantangan yang berbeda juga. Jadi nilai-nilai Pancasila ini dia tidak akan berubah, tapi kita harus menyesuaikan antara tantangan yang ada dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Nah, berdasarkan uraian di atas ya, uraian yang sudah saya jelaskan tadi, keterbukaan ideologi Pancasila itu mengandung nilai-nilai sebagai berikut ya, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi keterbukaan Pancasila itu dia mengandung nilai-nilai. Yang pertama, ada nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar ini merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila, yaitu sila pertama itu hakikatnya mengenai ketuhanan, sila kedua mengenai kemanusiaan, sila ketiga mengenai persatuan, keempat mengenai kerakyatan atau musyawarah, dan sila kelima mengenai keadilan. Jadi nilai dasar ini maksudnya adalah hakikat ataupun inti dari kelima sila yang ada. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada nilai instrumental.
Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Yang Contohnya pertama, nih, merancang ada UUD, dasar negara. TAP MPR, Bangsa Indonesia sudah undang-undang, mulai dan terlihat Perpu. peluangnya Nah, untuk keseluruhan ini membangun dapat sebuah negara. disesuaikan dengan Membangun negara perkembangan harus zaman dimulai dan dengan dasar aspirasi negara masyarakat terlebih dahulu, berdasarkan yang nilai-nilai dimulai dengan Pancasila ya. sidang-sidang Nah, jadi pada BPUPK. nilai instrumental ini BPUPKI itu didirikan nilai-nilai pada dasar tanggal ini 29 diserap ke April dalam 1945. peraturan-peraturan yang Pada ada. tanggal 28 Ya, Mei, jadi di dalam BPUPKI UUD, TAP diresmikan dan MPR, sidang UU pertamanya dan Perpu berlangsung ini dari semua 29 harus Mei sampai 1 ada Juni tercermin ke dalam 1945. nilai dasar yang ada dalam Pancasila. Dan ini semua tidak boleh melanggar dari nilai dasar Pancasila. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai praktis. Ya, apa itu nilai praktis? Jadi, nilai praktis ini adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi dalam nilai praktis ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dilakukan perubahan dan perbaikan ataupun reformasi ya, sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka seperti itu. Ya, jadi ketiga hal ini merupakan satu kesatuan. Jadi mereka saling terhubung. Ya, jadi dari nilai dasar ini diimplementasikan ke dalam suatu peraturan di nilai instrumental. Nah, dari peraturan yang ada ini dilaksanakan atau dipraktikkan ke dalam nilai praktis seperti itu ya. Jadi mereka semua ini saling terhubung dan saling berkesinambungan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka juga secara struktural memiliki 3 dimensi ya. Nah, ini dia ketiga dimensi yang ada, yaitu yang pertama adalah dimensi idealisme. Maksudnya, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber dari Pancasila. Ya, jadi nilai-nilai yang ada itu semuanya itu bersumber dari Pancasila. Selanjutnya ada dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 merupakan tertib hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, jadi agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma ataupun aturan hukum yang jelas. Seperti itu ya. Jadi normatif ini maksudnya nilai-nilai Pancasila itu dirumuskan ke dalam bentuk suatu peraturan seperti itu. Dan yang ketiga ada dimensi realitas, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, Pancasila ini memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan terhadap dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Seperti itu ya, karena Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka. Nah, mungkin sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama.